Oke, jadi gitu Prof ya. Di samping juga kalau kata lu tadi bilang pimpinan ormas keagamaan tuh justru malah fade away kan. Malah agak memilih berjarak dengan politik elektoral. Nah makanya kemudian peran dan fungsi Habib Rizik ini jadi lebih bold gitu kalau memang nanti ke depan akan menunjukkan. Itu kan strategi atau pilihan-pilihan ya. Oke. Orang seperti Gus Yahya Stakuf barangkali pendekatannya untuk membuat NU lebih besar dan lebih inklusif dan suaranya juga didengar bukan hanya nasional tapi internasional, memilih cara memperkuat posisi di dalam masyarakat sipil. Jadi politik beliau itu justru adalah politik yang melanjutkan Al-Maghfurlah Gus Dur, memperbesar cakupan dan jangkauan ke masyarakat sipil. Dengan demikian maka warga Nahdliyin itu tidak harus hanya mendukung ada patok bangkrong pada satu partai politik. Dia bisa kemana-mana tapi tidak di mana-mana. Ya, seperti itu. Oke. Nah kalau PKS ya tentu strateginya beda. Mau bagaimanapun ada tokoh seperti Habib Rizik ini itu yang harus digarisbawahi betul. Bahwa pemilih kolateralnya Habib Rizik ini di politik ini PKS maksudnya Prof. Bisa juga akan dipakai seperti Prof, itu. mic-nya lebih Tapi kan itu tergantung juga Pak Habib Rizik dan krunya kan. Iya. Ini makanya tadi saya menggarisbawahi yang dikatakan Pak Badari, sekarang sedang melakukan komunikasi dengan semua partai politik. Tapi saya kira bukan hanya partai politik, semua tokoh-tokoh masyarakat sipil juga. Prof, ini sebagai NU sebagai kekuatan civil society ya, NU kultural ya, mau bagaimanapun. Nah, selama ini mungkin publik menganggap NU kultural dan mungkin juga struktural itu selama ini berposisi diametral dengan Habib Rizik punya jalan politik, jalan pedang politiknya gitu ya. Nah dengan keluarnya ini menurut Prof Ikam gimana nih? Sisi yang selama ini dianggap berdiametral atau berhadapan-hadapan dengan Rizik Syihab ini? Orang Nahdliyin itu seperti dikatakan Al-Maghfurlah Gus Hasim itu kan spektrumnya sangat luas Mas. Istilah beliau itu secara guyon ya ini, jangan dilaporkan Bareskrim saya. Itu spektrumnya itu dari kori sampai kora. Ya, saking luasnya cakupan spektrumnya Nasrullah. Makanya kalau kora itu, dia. penjahat, ya, kalau kori itu membaca Al-Quran. Gitu, saking luasnya. Apa aja ada di dalam sana. Gitu. Jadi kalau ada yang pro dan sangat simpati kepada Habib Rizik itu ya bisa saja. Atau bahkan begini, secara politik sama sekali nggak cocok dengan Habib Rizik. Tapi secara kultur tidak ada orang NU yang tidak menghargai seorang Habib. Gimana dong? Jadi ceritanya tanya itu. saya Prof. Nah iya makanya saya tanya. Saya aja nggak tahu Anda. Nanya Prof ini. Karena Anda mencoba membuat dikotomi. Di NU tidak bisa bikin dikotomi secara mudah seperti itu. Iya. Tapi arus besar. Oke. Tepuk tangan untuk Prof Ikam ya. Mantap. Taufik udah pakai baju hijau nih Prof hari ini ya. Tokoh persatuan. Iya. Adi Praetno. Nah, pengamat Susu Tumpah. Ya. Oke. Nah, gua nanyanya gini aja. Sesuai judul aja. Habib Rizik memang ini. Halo. Nah, Habib Rizik keluar dari tahanan, siapa untung siapa rugi? Oke, terima kasih Bro Budi dan Bro Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau diundang Total Politik, footnote-nya harus ditambah nih. Bukan hanya soal susu yang sudah tumpah ya. Karena ini bicaranya tentang gerakan Islam. Ya minimal saya sebut pernah di pesantren 10 tahun. Pesantren NU dan cukup tradisional. Dan kehidupannya sangat islamis. Saya selama 10 tahun tidak pernah lihat perempuan. Tidak pernah melihat koran, nggak pernah lihat TV. Jadi bangsa ini sebenarnya kalau mau hidup agak islamik, saya orang yang paling siap. Karena sudah terlatih 10 tahun. Tapi saya nggak yakin dengan orang yang mengunyah isu-isu Islamisme, hidup dengan cara Islamisme. Tidak siap ketemu dengan perempuan, yang cewek ya, yang cowok, yang cewek tidak siap ketemu laki-laki. Kemudian nggak boleh nonton film, nggak boleh datang ke stadion. Ada total politik ikhwan, ada total politik ahwat gitu ya. Saya khawatir begitu bahwa isu Islamisme itu hanya sebatas kunyahan politik, membangkitkan semangat Islamisme,
tapi pada level praktiknya nggak sanggup, Pak. Ya, kalau kita hidup di negara-negara yang cukup Islamik, ya semua perempuan harus berhijab, apapun judulnya. Nah, itu yang saya sebut bahwa jangan sampai omongan dan praktik itu kita nggak sanggup. Saya secara pribadi, karena 10 tahun di pesantren, cukup sanggup dengan kehidupan itu. Termasuk nggak pakai gadget sekalipun. Terbukti. Agak sedikit nego kalau begitu. Nah itu prolognya. Yang kedua, yang paling penting bagi saya adalah setelah Habib Rizik bebas kemarin. Terlepas ini perdebatannya sampai sekarang belum selesai ya Mas. Bebas bersyarat ataupun tidak, itu kan rame itu. Ada yang bilang bebas bersyarat, ada yang bilang kemudian tidak bersyarat. Terlepas dari itu, saya membayangkan dulu orang-orang partai politik, figur-figur yang mendapatkan manfaat dari Habib Rizik dan dukungannya, itu datang ke Petamburan. Salaman, mengucapkan ahlan wassalam, selamat menghirup udara bebas, silahkan kembali beraktivitas sebagai warga negara biasa. Saya membayangkan hiruk pikuknya itu ada. Tapi nyatanya kok rasa-rasanya hanya Pak Mardhani, Ustadz Mardhani Alisera yang berani secara terbuka, sekalipun belum bertemu. Tapi statement politiknya satu-satunya orang, the one and only. Ya, Ustadz Mardhani Alisera yang menyambut ini dengan gegap gempita dan luar biasa. Ketawa Jadi, terus dari tadi. kalau pertanyaannya siapa yang mendapatkan untung dari ini, ya Ustadz Mardhani. Sudah dijabarkan, waktu kampanye pemilu fotonya bukan dengan Prabowo Subianto, di mana PKS ada di dalam koalisi, tapi dengan Ustadz dengan HRS. Itu jelas. Yang Bukan kedua, dengan Pak Sohibul Iman juga kan? betul. Iya, bahkan Pak Sohibul nggak ditaruh di situ. Betul, sama Habib Ustadz Salim juga nggak ada. Habib Salim nggak ada. Malah Itu Habib menurut- Rizik. Kalau Ini mau, insubordinasi Anda lama-lama ini di partai ini. nah ini hebatnya total politik, Bro Ari dan Bro Ari. Jadi tanpa diomongkan sekalipun sama Ustadz Mardhani, jawabannya sudah ada. Jadi secara transparan bagi saya, yang diuntungkan dalam konteks ini adalah Ustadz Mardhani Alisera secara pribadi dan secara partai politik. Dalam beberapa survei yang kita lakukan misalnya, kalau kita melihat cross tabulasinya, preferensi orang yang mengaku NU, Muhammadiyah, Persis, FPI dan seterusnya, yang paling banyak muta'aliknya, gitu ya, yang paling banyak refustunya, FPI itu kepada pemilih PKS. Itu nggak bisa dibantah. Karena ada kesamaan isu yang kemudian membuat pemilih-pemilih PKS itu terafiliasi dengan FPI ataupun sebaliknya. Orang yang merasa menjadi bagian FPI ke PKS itu sama. Satu, dianggap konsisten memperjuangkan umat Islam. Nah, jadi kalau kita melihat narasi FPI dan PKS hampir sama tuh. Amar ma'ruf nahi mungkar, kriminalisasi ulama, melawan ketoliman, darurat kebohongan dan seterusnya. Pada titik temu itu yang kemudian bisa menjelaskan, yang paling diuntungkan dalam konteksnya adalah Ustadz Mardhani Alisera secara pribadi dan secara kepartaian PKS itu tidak bisa dibantah. Bahasa kerennya mungkin dapat kotel efek, makanya tidak mengherankan kalau dalam pemilu 2019 yang lalu, sekalipun PKS itu tersubordinasi oleh Prabowo Subianto, oleh Gerindra, justru yang elektabilitasnya naik secara signifikan PKS salah satunya, 2%. Bahkan Gerindra yang punya jagoan Prabowo naiknya cuma 1,5%. Nasdem kan juga 2%. Oh iya, tapi Nasdem kan variabelnya bisa dijelaskan. Kenapa Nasdem misalnya naik? Karena satu, banyak kepala daerah yang dulu mazhab partainya beda pindah ke Nasdem, itu satu. Yang kedua, banyak caleg-caleg yang dulu warna politiknya beda datang ke Nasdem. Kalau PKS? Nah, PKS tidak dapat insentif secara politik dari kelompok-kelompok Islam yang sama isu politiknya. Makanya yang paling senang ketika Habib Rizik keluar, Ustadz Mardhani Alisera. Saya tidak melihat misalnya politisi PAN, politisi PKB itu datang kemudian gegap gempita menyambut ahlan wa sahlan, nggak ada. Hanya PKS yang secara terbuka menyampaikan itu. Jadi secara tidak langsung yang diuntungkan adalah Pak Mardhani Alisera dan PKS. Yang kedua yang ingin saya katakan, agak sedikit hati-hati mestinya menggunakan isu-isu Islam kepada partai-partai yang selama ini dianggap tidak terlampau memperjuangkan Islam. Kenapa PKS misalnya paling depan seperti Ustadz Mardhani Alisera? Karena faedahnya sudah didapat, yang lain belum tentu. Variabelnya sederhana, ya selain yang tadi saya sudah sebutkan. Yang kedua, variabel lainnya yang ingin saya jelaskan adalah kalau kita melihat rata-rata, okelah success story kalau kita disebut dukungan HRS dengan 212 FPI di Jakarta sukses. Karena memang ada variabel common enemy Ahok di situ. Ada slip town.
Jadi gerakan politik yang dianggap sebagai titik akumulasi di mana orang ingin mengganti Ahok. Tapi ketika bicara dengan Pilpres 2019, ketika ada dukungan istimewa ulama 212 kumpul di situ, justru kekalahan Prabowo Subianto jauh lebih maksimal. Jauh signifikan ketimbang 2014. 2014 itu kan sidang di MK-nya panjang karena selisihnya tidak sampai 1%. Itu real. Tapi ketika ada dukungan istimewa ulama 212 dan seterusnya, Makin jauh kalahnya. makin jauh 9%. Itu artinya apa? Satu sisi memang isu-isu Islamisme, ya, isu-isu keagamaan, tanda kutip, politik identitas, itu berhasil membuat seseorang itu engage, terlibat dalam persoalan-persoalan politik elektoral. Tapi ingat pada saat yang bersamaan, silent majority, kelompok-kelompok yang saat ini tidak terlampau menunjukkan identitas politiknya, ketika ada isu-isu yang dianggap bertentangan dengan suasana batin kebangsaan secara kolektif, itu hadir dan muncul, dia terkonsolidasi. Saat itu adalah pendukung Jokowi. Kan banyak tuh kelompok menengah ke atas, ekonominya ke atas. Selama ini kan terlampau narsis. Mereka itu berdiam diri sebenarnya, tidak terlampau menonjolkan sikap politiknya. Tapi ketika ada isu-isu identitas politik, kelompok-kelompok ini berdenyut dan muncul. Melawan kelompok-kelompok yang dianggap identitas dan mendukung Jokowi saat itu. Ini yang kemudian saya sebutkan bahwa hati-hati juga kalau ini dianggap sebagai insentif kemenangan. Yang keempat ini sebagai provokasi awal, saya membayangkan antara isu HRS, FPI dengan politik itu adalah dua hal yang saling bertabrakan. Saya membayangkan ini semacam diskursus antara agama dan politik, apakah dikawinkan atau dia dipisahkan. Nah, kenapa begitu ceritanya? Mohon maaf Pak Ustadz Aziz, ya, Ustadz Mardani Alisera dan Ustadz Prof. Ikam. Saya mau ingin jelaskan. Bicara agama itu hitam putih. Ya, bicara agama itu hitam putih. Amar ma'ruf nahi mungkar titik, enggak ada tafsirannya. Ya. Kalau bicara politik, amar ma'ruf nahi mungkar, tafsirnya sampai 100, Pak. Tafsiran dari amar ma'ruf nahi mungkar bagi kelompok-kelompok politisi dan partai politik, siapapun yang menguntungkan, mau jin, mau iblis sekalipun, kalau menguntungkan, ya ambil saja. Itu yang saya kira apa? Ketika misalnya teman-teman FPI, Ustadz Mardani, Ustadz Aziz, HRS misalnya, mencoba untuk membawa persoalan yang suci pada yang tidak suci, politik itu tidak suci, karena persoalan kalah dan menang, disitulah sangat rentan sesuatu yang suci itu dijadikan alat politik. Ya buktinya, ketika Gerindra menjadi bagian dari kongsi politik, apa yang diomongkan? Kita pilih salah teman. Coba bayangkan, apa itu tidak menyakitkan? Ada penumpang gelap, apa itu tidak menyakitkan? Semua hal sudah dipertaruhkan. Semua hal sudah dipertaruhkan. FPI dipertaruhkan, HRS dipertaruhkan, 212 dipertaruhkan. Tapi tiba-tiba hanya karena koalisi Prabowo Subianto bubar, berkoalisi dengan pemerintah, apa yang disebut? Kita salah teman. Jadi dianggap salah teman. Ya. Dan sampai sekarang kalau kita mendengar penjelasannya Ustadz Aziz, ya sepertinya endorsement ke Pak Prabowo Subianto dan Gerindra belum dicabut. Setelah Gerindra dan Prabowo menyatakan kita salah teman. Kita salah teman. Dan ini dianggap sebagai penumpang gelap. Itu yang kita khawatirkan. Bahwa teman-teman yang bermain di isu-isu politik Islam inilah yang saya khawatir. Hanya dijadikan sebagai alat. Setelah itu ditinggalkan dan tak peduli. Nah, itu yang saya khawatirkan. Dalam konteks itulah ya, sekalipun PKS ini tidak punya jagoan pilpres, sekarang menjadi teman yang baik kalau mau jujur. Satu-satunya partai yang secara terbuka mengatakan selamat datang, menyambut kebebasan HRS, selain dapat untung, ya karena memang ada kalimatun sawa di situ tentang platform perjuangan. Saya membayangkan Gerindra dan politisi yang dulu sering sanjung-sanjung FPI 212 Habib Rizik, tak ada tuh yang datang. Ya karena bagi mereka salah cara teman. Kecuali PKS. Kecuali PKS. Nah, Karena PKS nggak pernah bilang salah pilih teman atau penumpang gelap. penumpang gelap. Ya, nggak pernah ada kalimat itu kan. Oh nggak ada. Dari PKS kan? PKS itu luar biasa betul. Kalau Gerindra ada. Kalau Gerindra kan jelas Pak. Saya ingat betul ketika Gerindra berkoalisi dengan pemerintah 2 hari setelah itu. Kita selama ini salah cari teman.
Ada penunggang gelap. Dan coba teman-teman cek masih ada. Bahasa anak Itu tak sekarangnya bohong. salah pergaulan ya. Kira-kira begitu. Itulah yang saya sebut. Jadi teman-teman, terutama teman-teman FPI yang selama ini berdakwah di ruang sunyi terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati kalau berkawan dengan politisi. Mereka tidak terlampau mikir itu apa salah dan benar. Yang mereka inginkan adalah bagaimana menyelamatkan dirinya. Partai politiknya naik dan dapat menteri. Itu saja. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar versi partai politik. Berarti itu mungkin dilakukan PKS juga dong. Wallahu alam bisawab. Coba kasih jawab dulu Bang Mardhani. Kasih jawab dulu. Yang pertama tentu Teman-teman Anda menganggap Bang Aziz dan kawan-kawan ini penumpang gelap. Iya, dan salah pergaulan kata Iya, Bang salah Bro. pergaulan kita bergaul sama Bang Aziz Berarti dan kawan-kawan nih. PKS merasa salah pergaulan juga nggak? Atau senang aja ada temen yang punya jalan hidup sendiri gitu. yang pertama tentu PKS kan partai Islam ya. Dan kita mencoba menjadi partai yang memiliki komitmen nilai-nilai Islami. Sehingga contohnya gini, hashtag saya 2019 ganti presiden kan lawan Pak Jokowi. Sesudah Pak Jokowi menang, saya memberikan selamat Pak Jokowi atas kemenangannya. Tapi kami akan jadi oposisi. Ya, jadi kan lurus gitu loh. Ya, jadi bahwa sebelah kemana itu urusan sebelah. Yang jelas PKS-nya ketika, bahkan saya berkali-kali bilang, sebaiknya secara logis dan etis, izin Prof, kalau salah, partai dan personal pendukung Prabowo Sandi, ini saya ulang lagi jadinya gitu kan. Itu mestinya menjadi oposisi, karena proposal kita beda. Monggo Pak Jokowi menang silahkan, tapi kami akan jadi oposisi, check and balance yang ngontrol dan jagain karena proposal kita memang beda gitu. Dan PKS tidak ingin nyinggung kiri kanan, pokoknya kita oposisi ya lurus aja gitu. Ya bahwa kita sama FPI sama ini masih bareng, ya karena FPI-nya mungkin nggak berubah, kita yang nggak berubah bisa bareng terus gitu. Bisa berubah juga dong berarti. Ya kalau komitmen dua-duanya kepada nilai, saya tidak yakin berubah. Kalau masing-masing punya komitmen nilai. Karena di PKS saya nih misal, ya diajarkan dan politik itu bukan sekedar buat kekuasaan. Politik itu buat dakwah agar terwujud Indonesia yang baldatun, toibatun, orobun gofur. Jadi posisi sebagai oposisi sama baiknya dengan posisi sebagai koalisi. Nah, ketika itu adalah pilihan rasional, etis, logis karena berbasis nilai. Ya, tapi kan pilihan itu diambil kalau kata pengamat Adi Praitno ini karena PKS yang paling menikmati Kotel efek ini kan. limpahan elektoral dari ARS dan politik terpolarisasi ini. Setahu saya bukan cuma saya yang memasang fotonya Habib Rizik, bisa dilihat di tempat lain. Nah justru itu Bang. Partai lain, caleg lain setahu ada juga yang pakai. Iya, Partai justru- lain dan caleg lain kan. Iya. Tapi yang mendapatkan berkah itu PKS dan Mardhani Alisera. Iya, suara tinggi banget kan. Nah, kan. Kalau itu exit pollnya belum, saya bilang saya nggak buat exit poll gitu. Gitu. Tapi Anda merasa kan ada pengaruhnya Habib Rizik kan? Merasa. Iya kan? Itu udah jelas. Yang paling tertawa dari, Dari- keluarnya Habib ini ya beliau gitu kan. Habib Rizik keluar, headline-nya gini, Habib Rizik keluar Mardhani Alisera. Iya. Ahlan wasalan. Gitu. Bang Aziz, gue mau ke Bang Aziz. Ini penting nih Bang. Mengingat dari tadi ada yang mendapatkan berkah, ada yang bersyukur. Tapi ternyata juga Habib Rizik dan 212 ini dianggap kerikil di kaki politik partai-partai yang udah gak setuju Iya, ini. salah teman kata Adi Pray Iya. tadi. Salah circle gitu ya. Iya salah circle. Circle-nya toksik gitu. Iya benar. Salah circle, penumpang gelap dan semua kalimat-kalimat yang kurang elok keluar ketika kalah ini. Iya. Ya, Nggak trauma Bang? ya kalau di istilah keuangan tuh kan sangkos velasi ya. Jadi kita tuh tidak kita memang tadi saya tetap kembali ke awal bahwa komitmen kemudian integritas kita harus kita jaga. Artinya kita tidak bersikap menjadi jahat ketika orang lain juga jahat ke kita seperti itu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Artinya
tadi saya meminjam kalimatnya Mas Adi tadi, sesuatu yang suci itu dikotori. Nah, tapi tetap yang suci itu kalau benar-benar tulus dan ikhlas tetap akan suci. Anda merasa, ya. emas itu akan tetap jadi emas dimanapun dia. terus jadi Anda merasa Pak Prabowo dan Bang Sandi jahat nggak? Iya. Koalisi kemarin jahat apa tidak sama HRS? Ya mengotori kesucian. saya lanjutin itu, dulu ya Pak. boleh. Iya. Nah, Iya. jadi gini, kita sudah siap. Jadi tapi tadi kita sudah siap memang. Resiko kita menolong ular itu ya kita dipatok, kan begitu kan? Nah, jadi bukan. Bukan, maksud saya cerita tadi menyambung kalimatnya Mas Adi, tidak tendensi kemana-mana. Kayaknya peliharanya kucing bukan ular ya. Bobby bos. Bukan, saya menyambung kalimatnya tadi gitu kan, bahwa resikonya ada memang, dan resiko itu harus kita pikul dan kita ambil dengan legowo kan seperti itu. Karena memang tadi yang suci itu tidak akan berubah, kita akan tetap konsisten. Artinya itu menunjukkan bahwa kita punya integritas. Dan masalahnya memang ke depannya, kalau ini saya pribadi saya ya, bahwa satu pelajaran bahwa memang umat Islam ini sampai kapan jadi tukang dorong mobil mogok kan seperti itu. Jadi udah mobilnya jalan ditinggalkan begitu kan. Nah, akan tetapi memang kita butuh strategi lain gitu kan. Artinya kalau bisa pas kita dorong kita juga megang kuncinya juga gitu loh. Jadi mereka nggak bisa pergi gitu aja gitu kan. Itu balasnya satu strategi yang memang siasah itu perlu gitu kan di mana di kedepannya supaya tadi mungkin pihak-pihak yang memang sudah mempunyai keikhlasan tingkat tinggi seperti Habib Rizik dan ulama-ulama kita tidak perlu masalahkan itu, karena memang yang jadi concern orang-orang ulama-ulama kita itu bukan tujuan tapi jalan untuk kesananya. Kita konsisten di jalan itu, kita hanya diminta pertanggungjawaban untuk menjalankan itu aja. Tujuan hasil itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengenai hasilnya tidak sesuai, wallahu alam, bisa jadi itu karena memang belum siap, bisa jadi memang yang kita bawa itu memang lebih besar nanti mudaratnya, sehingga Allah berpihak kepada kita untuk membuat segala sesuatunya seperti yang kita memang alami seperti itu kan. Artinya kalau minjam kalimatnya Ali bin Abi Thalib bahwa suatu saya senang ketika saya berdoa dikabulkan oleh Allah itu sekali aja. Tapi kalau tidak dikabulkan itu kita senang 2 kali. Kenapa? Karena yang pertama itu pilihan saya, yang kedua itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kita tetap bersabar, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah kita tidak hanya bicara soal menang kalah, kita bicara soal legacy. Kita bicara soal sesuatu yang suci tadi, yang memang harus kita pertahankan integritas kita. Karena kelak itulah yang menjadi pertanggungjawaban kita di yaumil akhir, dan itu akan menjadi sejarah. Nah, legasinya HRS dan 212 di pemilu kemarin dianggap penumpang gelap dan salah pilih teman. Gimana menurut Anda? Kan tadi saya katakan, artinya itu adalah hak dari setiap pihak untuk menilai salah teman kah seperti apa. Tapi kan nanti publik juga yang menilai. Nah, ya tadi sudah disinggung oleh Mas Adi bahwa ini loh seperti ini. Artinya hal-hal tadi menjadi penilaian nantinya kan pastinya kan ke depannya. Masyarakat kan juga punya sesuatu yang tidak ada hitung-hitungannya, Mas Budi. Apa itu? Mereka punya sense. Artinya kok seperti ini ya? Terlepas dari tadi nanti Mas Adi katakan, oh namanya politik memang seperti itu. Betul, tapi masyarakat itu punya nurani. Mereka akan bisa melihat lebih jernih, dan kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya, bagaimana apakah masyarakat ini atau publik ya, publik sudah siap dengan karena gini, pemimpin sama wakil-wakil yang berkualitas itu pasti dihasilkan dari masyarakat yang memilih yang berkualitas juga. Artinya kalau kita memang pengen sesuatu yang berkualitas, maka kita harus meningkatkan kualitas kita sendiri masing-masing. Seperti itu singkatnya. Oke, siap Mas Aziz. Ke Prof Ikam ya. Prof Ikam, gimana tuh Prof Ikam? Mobil mogok, mendorong mobil mogok ini, apakah umat Islam itu emang seperti itu? Gitu? Nah, satu pertanyaan lagi. NU kan kalau misalnya dalam endorsement politik gitu ya, misalnya NU secara kultural atau struktural kan menyebutnya kami NU. Nah tapi kalau HRS dan kelompok 212 kan selalu pakai terminologi umat Islam gini. Jadi ini gimana kalau Prof Ikam kalau NU kan nggak mobilnya udah jalan ikut naik biasanya. Ya kalau saya yang pertama soal metafor mobil mogok itu sudah
sangat sering dijadikan metafor di dalam NU walaupun kalimatnya beda. Jadi kalau NU itu bukan mobil mogok tapi slender atau stove. Tapi yang diibaratkan di sini itu kalau di NU itu adalah para ulama. Para ulama itu dipakai untuk membereskan hal-hal yang seperti membuat jalan itu dengan stop, dibereskan dengan halus. Habis itu stopnya dipinggirkan. Mic-nya agak dekat, Prof. Ya begitu. Itu jadi metafor mobil mogok dan lain sebagainya itu ya pada akhirnya memang bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi siapapun yang kemudian memang tidak dianggap sebagai faktor di dalam pembentukan satu proses politik. Misalnya kalau sekarang ini rakyat yang memilih, istilah saya itu from the people, atau of the people, by the people, tapi for-nya itu for the oligarch. Ya, itu kan sama aja. Jadi yang memilih dari rakyat, tapi untuk apa namanya dilakukan oleh rakyat, tapi yang mendapat keuntungan politiknya adalah sekelompok kecil orang yang disebut sebagai kelompok oligark itu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang yang mengherankan kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang normal oleh rezim yang sekarang ada atau kapanpun dia ada. Oke. Nah kalau yang kedua tadi, kenapa harus menggunakan NU dan umat? Saya kira itu hanya soal konteksnya, Mas ya. Kalau di dalam pengertian yang umum misalnya, dan di dalam NU juga menggunakan istilah ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah dari semua umat Islam. Tetapi kadang-kadang memang harus dikerucutkan sebetulnya umatnya itu yang mana yang kemudian harus kita pedulikan dulu. Nah sekarang kan di Indonesia, konteks Indonesia itu memang pada akhirnya ulama memfokuskan kepada jam'iyah, Badan Nahdlatul Ulama. Dan kalau kita mau real juga pada akhirnya kan para pemilih dalam politik elektoral Indonesia ini pada akhirnya mengetahui bahwa pemilih Nahdlatul Ulama itu selalu saya katakan bisa menjadi semacam game changer. Kalau mereka solid dan more or less bisa disatukan atau diutuhkan. Walaupun itu sesuatu yang tidak mungkin ya utuh betul itu nggak mungkin. Tapi dari dua pemilu yang sudah ada 2014 dan 2019 game changer itu kelihatan. Nah kalau 2024 kemungkinan ada pihak-pihak dari dalam maupun luar untuk membuat NU tidak utuh votersnya itu juga harus diantisipasi. Oke. Nah. Makanya disinilah konteksnya apa yang dikatakan oleh PBNU dan Gus Yahya itu menjadi relevan. Bagaimana agar supaya nanti itu tidak rebutan suara NU sehingga suara NU itu bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia yang lebih tepat. Oke. Gitu. Oke bro, thank you bro. Thank you, bro. Gue mau balik ke Bang Mardhani dulu nih. Ustadz Mardhani ini tadi saya ingin mengkonkretkan apa yang dikatakan oleh Adi Pray tadi bahwa PKS dan Mardhani Alisera lah yang menikmati keuntungan dari Habib Rizik gitu di 2019 yang lalu. Ini kan bahasa lainnya kan tuduhannya kepada PKS dan Mardhani adalah pemain politik identitas dalam bahasa yang lain gitu kan. Karena Jangan tuduhan ya, lah. tuduhan dari kelompok seberangnya gitu ya. Enggak lah. Makanya Kalau dianggap HRS sebagai simbol dari politik. iya kan tuduhan dari lawan politik yang di-endorse sama HRS kan itu gitu. Bukan saya yang nuduh tapi lawan politiknya gitu. Nah kira-kira Bang ini ada upaya nggak untuk menuduh lagi PKS dan dari lawan politiknya atau yang akan berseberangan dengan PKS nantinya dan Bang Mardhani sendiri untuk menyematkan lagi gitu permainan politik identitas ini bahwa orkestratornya dirijennya adalah PKS gitu atau Bang Mardhani atau calon yang akan didukung oleh PKS nanti di 2024 gitu. Silakan Bang. Yang pertama saya pasang gambar Habib Rizik Syihab benar. Tapi apakah PKS secara umum dapat electoral insentif? Saya tidak buat exit poll. Ya tapi ini kan tuduhan lawan politik tadi yang jadi Iya, soal. yang pertama saya mau luruskan tadi. Oke Bang. Sehingga apakah PKS dengan
institusi dengan Habib Rizik, ya exit poll-nya tidak ada. Tapi kalau saya, tadi saya bilang, saya tidak berani ambil kesimpulan yang bukan domain saya. Gitu. Tapi kalau saya pasang foto Habib Rizik, confirm itu. Dan bahagia itu. Yang kedua, kalau politik identitas, gini, ketika Pilkada DKI saya dapat amanah Prof jadi ketua tim pemenangan Anies Sandi. Ya. Saya bilang sama Mas Anies dan Bang Sandi, kita nggak ikutan ya dengan urusan Pak Ahok yang slip of tongue dan macam-macam. Itu sih kita fokus gimana ngerapihin lapangan. Kami punya strategi 1 TPS 10 relawan penggerak, 1 TPS 10 spanduk. Pokoknya itu aja yang kita kerjain itu. Sama di atas kita 23 janji kerja gitu. Nah, bahwa ada angin tiba-tiba yang datang dorong perahu kita lebih bersyukur ya. Kita tidak memanfaatkan tapi kita bersyukur. Nah, jadi harus diperjelas ke depan politik identitas bahwa kita partai Islam yang lain itu buat saya adalah sesuatu yang positif sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat, tetapi bahwa menggunakan agama sebagai alat untuk mendikotomi ya tidak boleh. Ya, karena kita Pancasila, NKRI itu betul-betul harus bersatu. Ya ini ada upaya gitu untuk melekatkan ini gitu. Saya paling suka kalau diundang sama teman-teman yang beda, kita ngobrol aja dan saya jelaskan itu. Kebanyakan sih paham. Oke, ini terakhir Bang. Apa syarat dan prakondisi PKS akan kembali bergandengan tangan lagi nih dengan HRS dan kelompok 212 di pemilu ke depan untuk tadi menghembuskan angin politik gitu, dorongan dan dukungan gitu. Apa syarat-syarat prakondisinya apa nih setelah koalisi bubar jalan? Bukan syarat dari PKS, maksudnya Iya. prasyarat situasinya gitu. Dari awal kayaknya nggak pakai syarat, kita pada titik tujuan sama, jalan yang sama, ritme yang sama, frekuensi sama, jalannya. Kalau buat saya kalau kami istiqomah, teman-teman 212 istiqomah, ya otomatis akan bersatu. Kalau salah satu nggak istiqomah, ya bisa pisah gitu. Oh ini yang dibilang sama Bang Aziz tadi, jangan belok. Ini PKS masih lurus. Iya, jalan. belum mulai dari nol. Iya, belum mulai berarti dari nol. Argonya masih jalan. Argo lama. Ya Prof ya, ini pasti potensial ya ke depan ini ya. PKS dan HRS akan bergandengan tangan Iya, ya. akan kolaps lagi. Akan kolaps lagi ya. Saya kira itu bisa dilihat dari fakta yang ada aja. Kekuatan dari politik Islam itu opsinya tidak akan besar. Sehingga kemudian pilihan-pilihan untuk melakukan aliansi termasuk dengan tokoh-tokohnya juga tidak akan banyak. Jadi salah satunya tentu adalah Habib Rizik tadi yang secara mikro ya levelnya Pak pribadi Pak Mardhani itu sudah jelas berhasil. Dan ini mungkin akan dipakai lebih lanjut. Nah, apakah akan ada negosiasi yang lain ya? Tentu saja bisa dilakukan. Oke. Tapi kan Bang Mardhani nggak bold gitu loh tadi Prof. Bilang kalau Bang Aziz kan jelas kami ikut komando HRS gitu. Kalau Bang Mardhani bahkan untuk dalam penyusunan koalisi kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari HRS, capres mana yang akan kita dukung, itu pun juga nggak ada disampaikan sama beliau. Jadi HRS tidak jadi variabel yang menentukan pilihan politik PKS. Soalnya kan Pak Mardhani juga mempunyai bos di dalam partai sendiri. Ya kan beliau kan tahu. Ya kan gini Prof, kalau kita tahu bahwa 2 jam lagi akan pagi atau akan malam, kita bisa dengan lantang bilang, 2 jam lagi kita akan gelap ini langit kita ini. Nah artinya kan nggak jelas barang ini kan. Ya politik tidak sesederhana itu saya kira. Karena dalam ruangan, kemungkinan dari Habib Rizik juga untuk tidak lagi bersama PKS kan juga masih ada. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi dengan Prabowo misalnya. Kan orang kan belajar dari masa lalunya kecuali kalau memang mau mengulangi. Oke, berarti mungkin ya tidak bersama dengan PKS lagi itu sangat mungkin juga gitu. Makanya kan Pak Mardhani tadi bilang Kalau dia melakukan komunikasi terus-menerus. Iya. Nah, artinya kekhawatiran itu juga ada. Ya, bisa nggak ada lompatan yang luar biasa HRS dengan
kelompok 212 gitu misalnya ya, itu mendukung endorsementnya Presiden Jokowi. It's possible. Dalam politik it's possible. Iya, Tapi apakah probable? Nah, Nah itu pertanyaannya. Ya makanya Bang Mardhani kan agak gak ada exit poll-nya. Kalau dalam propaganda kan harusnya tinggal bilang kami bersama HRS gitu kan. itu langsung naik lagi tuh barang suara. Ini kan enggak juga gitu. Iya. Itu next chapter, itu next Iya. chapter. Iya. Ada jawaban dulu nggak Bang soal itu Bang? Ya, di partai politik beda tentu dengan di ormas. Di kami ada mekanisme majelis syuro. Di majelis syuro ada 99 orang, masing-masing punya hak suara. Saya termasuk anggota majelis syuro. Saya bisa menyuarakan, tetapi suara saya one of 99 gitu. Jadi nanti seperti biasa, semua di partai politik itu ada moderasi. Di partai politik pasti ada koalisi, ada partisipasi dan ada tadi ya diskusi dan pertimbangan. Wajar. Oke. Ya dari 99 suara saya cuma 1. Iya. Berarti ada 98 suara lain Dit. Dia juga mendukung hal yang sama. Iya, dengan belum dia. tentu juga. Boleh jadi dukung Ya, juga. kayaknya dukung deh. Ada di majelis PKS masih ragu. Iya karena gue yakin majelis syuro PKS itu pasti akan ini apa namanya adem akan Iya, ini artinya kan berkeadilan. agak masih ragu Bang ya. Bermusyawarah. Bergandengan tangan dengan HRS. Maksudnya masih belum Sebetulnya. final juga. Kita konfirmasi tesisnya Ari aja nih Bang. Ari sama Budi bukan provokator lagi. Bukan ragu, tetapi masing-masing ada proporsinya. Oke. Ya. Proporsinya apa? Partai politik punya tugas untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang konstitusional dan rasional. Dan itu punya hak gitu. Teman-teman Oke. Habib Rizik lain-lain punya hak juga bersuara. Biarkannya pada titik tertentu kalau sama akan bareng gitu. Kalau. Ini dikasih ambang aja Iya, bos. kan artinya kan belum tentu sama kalau kata bahasa lainnya Bang Mardhani itu. Oke, di akhir kita akan menukik Iya. pertanyaan yang agak serem dan kita tunda dari tadi. Tapi tahu pasti akan kita tanyakan ya kan. Dari nama-nama yang ada, siapa yang paling lekat dan siapa yang paling mungkin didukung sama HRS. Dan siapa yang juga merasa bahwa kita perlu menggandeng HRS. Nah, yang kedua, apakah ini juga bentuk dari upaya untuk menyalakan lagi api politik identitas gitu? Ke siapapun HRS akan berlabuh, maka itulah pendukung politik identitas gitu. Nah, gitu. Cocok. Udah ini pertanyaan yang paling Ya, kick untuk saya ingin menjawab secara umum. Kemana Jangan kira-kira umum-umum, yang- ini umum dan to the point. Nah, Kemana HRS dan ex-FPI untuk 2024? Jadi siapapun partai politik dan jagoan yang diusung melawan kekuatan politik pemerintah saat ini, melawan PDIP, melawan Jokowi, disitulah kemudian HRS dan FPI itu akan berlabuh. Jadi nanti siapapun nanti nih yang diusung nih, di antara sekian banyak nama di survei, kalau itu yang berhasil diusung head to head dengan kubu yang diusung pemerintah, yang diusung oleh PDIP, itulah sangat potensial akan menjadi pelabuhan politik HRS dan FPI. Kenapa? Karena setelah HRS itu keluar, yang muncul bukan statement-statement yang kemudian bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ini darurat kebohongan, darurat kezaliman. Itu nuansa politiknya sederhana, bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini adalah sangat darurat tentang kedustaan dan kedolimannya. Nggak mungkin itu konteksnya ngomong Suriah, nggak mungkin. Karena HRS tinggal di Indonesia dan tinggal di Petamburan. Putin Zelensky. Iya, saya tidak perlu bertanya ke Ustadz ini. Nggak perlu apa maksudnya. Biar saya yang menerjemahkan itu. Artinya apa? Itu pasti ingin bicara tentang tuduhan-tuduhan bahwa negara ini tidak proporsional. Dustanya banyak, kedolimannya banyak. Makanya saya meyakini siapapun partai politik yang nantinya akan berhadapan dengan jagoan Jokowi, jagoan PDIP, jagoan pemerintah, sangat potensial akan diusung oleh HRS dan ex-FPI. Itu satu. Yang kedua, saya selalu ingin mengatakan, karena saya agak sedih melihat kelompok-kelompok Islam, tokoh-tokoh Islam, ormas Islam, kalau bicara politik elektoral. Karena sampai kapanpun mereka ini tidak terlampau dihitung kalau sudah menang. Jadi kalau sudah menang nggak dihitung Pak. Itu yang ngerubungin kekuasaan itu ada partai-partai minta jatah, minta komisaris, minta partai. Hantu belau itu bicara amar ma'ruf nahi mungkar Pak. Itu yang saya sebutkan bahwa ketika bicara tentang isu politik salah satunya agama,
memerdekakan ulama, memperjuangkan Islam. Hati-hati, setelah menang itu nggak mungkin bisa diperjuangkan secara transparan, secara vulgar, yang kemudian diperjuangkan melalui regulasi-regulasi yang pro terhadap umat Islam. Tidak begitu ceritanya. Itulah yang saya sebutkan di awal. Ketika teman-teman ex-FPI misalnya, ataupun HRS, ataupun yang lain mencoba untuk main politik partisan, jangan pernah berharap isu amar ma'ruf, nahi mungkar, isu Islamisme itu bisa diterjemahkan dalam produk undang-undang. Jangan pernah bermimpi. Sekalipun itu susah, orang yang ditumpangi belum tentu juga mau, Pak. Udah menang, nggak bisa dia didikte oleh siapapun. Nah itu yang saya sebut sebagai suatu kenaifan. Jangan sampai jelang pemilu dia dipuja-puja, ya disanjung-sanjung, banyak pengikutnya dan seterusnya itu. Tapi setelah kalah ya hampa dan zong, ditinggalkan begitu saja. Sudah banyak contohnya. Ya 2019 lah yang paling nyata. Ketika ada partai yang dulu adalah simbol oposisi, bergabung dengan pemerintah disebut salah pilih teman, ya kan, penumpang gelap dan seterusnya. Makanya alangkah baiknya, satu nih pilihannya, bagi ormas-ormas Islam, ormas agama, figur-figur yang signifikan seperti HRS, satu, terus berkembang menjadi gerakan civil society, bikin sekolah, bikin masjid, bikin pesantren. Di situ memberdayakan masyarakat secara umum, sentuh keadilan ekonomi yang selama ini tidak terjamah oleh negara. Karena hampir separuh negara ini, pembangunan ekonomi, politik, dan pendidikannya itu dilakukan oleh gerakan-gerakan civil society. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Matlaul Anwal, ada Nahdlatul Wathon. Semua mereka bikin pendidikan. Mereka semua mengedukasi masyarakat. FPI dalam konteks itu, ex-FPI maksud saya, empowering masyarakat itu menjadi penting. Nah, baru kemudian bicara tentang politik elektoral. Tapi hati-hati, politik elektoral itu banyak jebakan Batman-nya. Yang kedua, seringkali ongkos politik yang diberikan oleh teman-teman ormas itu sering tidak dianggap dan cenderung dilupakan. Itu yang saya sebut sebagai sebuah kemirisan. Ketimbang selalu mengunyah isu-isu keagamaan yang kemudian tidak mungkin kita menang, apalagi dititipkan pada orang yang belum tentu memperjuangkan. Mending kembalilah ke barak, ayo bina umat, ya bikin UMKM syariah kek, UMKM Islam kek, apalah judulnya. Yang penting masyarakat tidak terlampau sulit kehidupannya. Dan yang ingat, ini dalam rangka untuk menciptakan masyarakat madani. Masyarakat yang tidak selalu mengutuk kegelapan. Ya enggak? Kan masyarakat kita nih kalau ada orang miskin, ini dikit, dimaki-maki tuh pemerintah dan penguasa. Enggak sampai selesai, sampai kiamat itu tidak akan terjadi. Makanya empowering ekonomi, kelompok-kelompok kelas miskin, masyarakat itu yang perlu disentuh. Jadi kalau ada orang miskin, jangan lagi-lagi penguasa. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama para ulama. Ayo yang kaya-kaya ulama itu, sisihkan uangnya. Ya, bikin dagang di pasar, UMKM-nya disupport. Kalau ada petani susah cari pupuk, bantu. Baru di situ tentang bicara gerakan keumatan secara umum. Bukan hanya yang tampak di muka, dukung A, dukung B, setelah itu lewat begitu saja selesai. Dan saat ini, semua partai politik dan elit bicara tentang anti politik identitas. Anti polarisasi. Lo mereka pelakunya kok. Makanya sampai saat ini, saya tidak pernah percaya 100% pada elit politik itu. Karena amar ma'ruf yang dibayangkan oleh Ustadz Aziz dan Ustadz Mardani Alisera, sama dengan partai politik, itu beda artinya. Amar ma'ruf nahi mungkar versi ormas Islam adalah amar ma'ruf yang dimana keadilan itu ditegakkan di atas segala-galanya. Kulil haqqu walau kana murron. Kan begitu Pak. Tapi di partai politik nggak begitu ceritanya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu yang nguntungin. Udah selesai. Tak peduli dulu lawan, tak peduli sekarang berteman. Yang penting dapat menteri, menikmati setetes kekuasaan dan kemudian selalu menyalapan api kebenaran. Nah, kira-kira begitu. Nah, soal politik identitas tadi gimana? Yang mana, Pak? Kita hadir HRS bebas ini untuk melekatkan label politik identitas Oh, iya. kepada satu kandidat tertentu. Pastinya, kemana bandul HRS itu satu, jelas. Partai-partai Islam yang menonjol memang berafiliasi dengan pemilih PKS ya. Artinya tanpa diminta sekalipun, orang yang merasa dirinya menjadi bagian dari FPI adalah orang yang memiliki titik singgung yang sama dengan PKS. Yang kedua kalau mau dieksplisitkan, memiliki titik singgung yang sama dengan Pak Anies Baswedan. Karena korespondensinya itu nggak bisa dihilangkan. 2017 HRS FPI adalah garda terdepan. Ya, menggulingkan kekuasaan yang dianggap dolim itu. Ada 212, Istimewa Ulama dan seterusnya. Korespondensi politik itulah yang sampai saat ini melekat. Cuman saya nggak tahu kalau Pak Anies didukung oleh partai-partai yang dulu dianggap penista agama juga.
mau dukung apa enggak? Wallahu a'lam. Itu tergantung bagaimana teman-teman yang ada di inner circle kekuasaan politik ya. Tapi yang jelas sekali lagi ya politik itu terlampau banyak jebakan Batman-nya. Hati-hati Pak, jangan mengorbankan segala sesuatunya, ketokohannya sudah dikorbankan, organisasinya dikorbankan, setelah itu dilupakan oleh orang yang didukung. Menurut Anda ARS lebih baik netral di 2024? Saya kira iya, kalaupun toh amar ma'ruf nahi mungkar, terjemahkanlah kepada mereka yang kemungkinan menang di pemilu. Jangan pernah mendukung yang kalah, sampai kiamat pun amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak bakal diperjuangkan. Dukunglah yang menang. Gitu. Kalau menang enak. Kalau mendukung yang menang enak bicaranya. Tolong dong bikin undang-undang yang rada-rada ngurangin mirasnya. Kan enak bicara dari dalam. Kalau bicara dari luar, apa bedanya dengan mahasiswa dan para buruh yang sering demo itu Pak? Tak pernah didengarkan. Dan buat Mas Anies sendiri tadi ada sebut Mas Anies korespondensinya agak kurang menguntungkan berarti sekarang ya. Kurang menguntungkan karena politik stigmatis kuat Pak. Dulu ketika HRS datang dari Mekah, bertahun-tahun di luar kan Pak Anies datang di situ. Jadi semakin melekat lah. Makanya saat ini sebenarnya kalau mau dilihat hati-hati, keluarnya HRS misalnya, jangan hanya dimaknai ini batas hukumannya sudah selesai. Jangan-jangan memang sengaja dikeluarkan hanya ingin mengecek siapa sih yang suka main isu politik identitas itu, siapa sih yang selalu berharap berkah dari HRS itu, siapa sih sebenarnya orang yang berharap ada petuah besar dari XSPI itu untuk kepentingan 2024. Karena, sorry to say, HRS itu sudah menjadi komoditas politik. Jangankan keluar, batuk pun jadi problem. Batuk pun jadi dinamika politik. Apalagi sampai ngomong darurat kedustaan, darurat kebohongan, darurat kedoliman. Inilah yang kemudian membuat kenapa total politik hari ini ada diskusi, ada Ustadz Mardani, ada Prof. A.S. Hikam, ada Prof. Laji. Kira-kira begitu Pak ceritanya. Berarti ya itu ya berarti. Ya udah. Udah ya. Ya jadi saran Anda untuk Mas Anies jangan terlalu dekat. Enggak, itu dimakan enggak sama orang yang diumpan tadi itu? Siapa yang suka main politik? Kira-kira sejak keluarnya beliau nih kan cuma Mardani yang utangan. Nanti kita diskusikan pada episode total politik selanjutnya. Oke, kita ingin menciptakan masyarakat Madani dan juga masyarakat Mardani. Tidak ada kesimpulan? Tidak ada kesimpulan seperti biasa. Silakan sampai jumpa di diskusi Safari 24 minggu depan.